program khusus pemilu 2024. Indonesia memilih. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kami sudah terhubung dengan reporter Voice of Indonesia di beberapa TPS. Salah satunya ada rekan Suhartono dari wilayah Jakarta Selatan. Baik, kita segera sapa rekan Suhartono. Halo, selamat pagi, Tono. Silakan laporannya. Ya, oke, selamat pagi, Saudara Steve. Maaf, Tono, boleh munduran sedikit kameranya? Iya, biar lebih terlihat. Oke, silakan laporannya. Saat ini saya berada di TPS 012 RT 010 RW 001 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak. Saat ini masyarakat sudah antusias dan hujan sudah mulai berhenti sehingga antusias masyarakat untuk hadir untuk melakukan pencoblosan sudah sangat terasa sekali, dan sudah diketahui bahwa TPS 012 ini ternyata berdekatan sekali dengan TPS 010. Jadi bisa terlihat di sana, nanti kita akan sekitar bahwa TPS ini akan berdekatan dengan TPS, dua TPS-nya akan berdekatan karena jumlah penduduknya sini banyak. Kalau untuk TPS 012 sendiri jumlah DPT-nya kurang lebih 279. Namun saya kurang tahu dengan DPT yang di sebelahnya. Mari kita lihat suasana di TPS 012. Ya, ini adalah TPS 2012 dan mari kita ke TPS 010. Dan ini adalah TPS 010 RT 008 RW 01. Di sini disebut ada untuk RT di sini TPS 10 dihiasi dengan ondel-ondel di depannya. Ondel-ondel berbeda dengan TPS sebelumnya. Di beberapa tempat lain ada. Tadi saya sempat melihat ada yang memakai baju Jawa. Tapi kalau di sini karena di Jakarta, TPS ini menciri khasnya memakai memberikan unik ondel-ondel. Ada ya, Saudara Steve, ini adalah, jadi kita bisa lihat di sana berdekatan dengan TPS 012 dan di sini di belakang saya ada TPS 010. Jadi dua TPS ini berdekatan karena jumlah penduduknya cukup banyak di daerah sini sehingga dipecah hingga TPS ini beririsan dengan satu dengan yang lainnya. Demikian laporan saya dari Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, RT 010 dan RT 08 RW 01. Mas Suhartono melaporkan untuk Voice of Indonesia. Baik, kita dari Suhartono kita pindah ke rekan Hudri. Hudri, ada di mana sekarang nih? Boleh dikasih tahu dulu kepada pendengar. Steve, saat ini saya berada di wilayah Kebonjeruk, di salah satu kelurahan Sukabumi Selatan. Perlu saya sampaikan bahwa memang seperti yang disampaikan oleh saudara Tono tadi, sejak pagi memang cuaca di sebagian, saya kira di Jakarta ya, seluruhnya itu diguyur hujan, tapi sekarang sudah mulai reda dan mulai mendung kembali. Namun itu tidak membuat surut semangat warga untuk pergi ke TPS guna menyalurkan haknya memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Saya kali ini berada di TPS 62 yang berada di Kelurahan Sukabumi Selatan. Di Kebonjeruk ini memang ada 7 kelurahan dan ada sekitar 1.005 TPS. Kita bayangkan bahwa 1.005 TPS itu tersebar di berbagai wilayah Kebonjeruk. Dan saya laporkan bahwa di sini memang ada yang spesial karena di atas lahan sekitar 400 meter itu dijadikan wilayah 4 TPS sekaligus, yaitu TPS 59, 60, 61, dan 62. Ya, seperti yang bisa dilihat di belakang saya bahwa warga
sejak tadi pagi sudah mulai keluar dari rumahnya menuju TPS-nya masing-masing, termasuk TPS ini. Dan saya kira nanti teman-teman yang lain juga akan melaporkan hal-hal yang sama. Cuaca saat ini mulai mendung di wilayah Sukabumi Selatan ya, khususnya di TPS 62, Steve. Baik, dan apakah Hudri sudah memilih? Saat ini saya belum. Belum, masih antri ya? Saya masih antri. Saya sudah daftarkan suratnya, nunggu panggilan, nunggu giliran saya menyalurkan hak saya. Begitu, Steve. Siap, baik. Terima kasih rekan Hudri. Kita pindah ke rekan Rama Syidki. Silakan Rama, laporannya. Dari daerah mana, Rama? Oke. Terima kasih Steve atas kesempatannya. Saat ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen. Kalau tadi kan dari dua laporan sebelumnya kan berada di TPS ya. Kali ini saya berada di stasiun Pasar Senen di Jakarta. Ya, jadi ini stasiun utama ya, salah satu stasiun utama di Jakarta yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh dan juga KRL komuter lain di Jabodetabek. Nah, seperti yang pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia bisa lihat, suasananya sedang cukup ramai ya, tidak banyak berubah suasananya dari hari-hari biasanya begitu ya. Karena kereta api jarak jauh atau KAJJ yang juga melayani stasiun Pasar Senen ini juga beroperasi seperti biasa. Dan tadi sempat saya lihat ada 2 kereta api yang akan berjalan dalam waktu dekat, yakni kereta api Serayu ke arah Purwokerto dan kereta api Tawang Jaya Premium ke arah stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan semuanya dijalankan masing-masing pukul 9.25 dan 9.55. Jadi keretanya tetap berjalan seperti biasa, dan kemudian ini menyebabkan jumlah pengunjung atau jumlah orang yang berdatangan ke stasiun Pasar Senen untuk memulai perjalanannya juga tetap normal seperti biasa dan tetap ramai begitu. Baik. Jadi saya sempat berbicara ke salah satu ngobrol ya dengan salah satu calon penumpang di stasiun Pasar Senen ini, dan dia memilih memilih untuk naik kereta pada hari ini karena mengira mungkin ya bahwa di hari pemilu seperti saat ini jumlah penumpangnya tidak banyak begitu ya. Namun ternyata mungkin karena banyak orang yang punya pemikiran serupa, jadi terlihatnya jadi banyak sekali orang-orang yang tetap datang ke stasiun Pasar Senen ini. Demikian Steve. Baik. Ya, demikian Rama Syidki pertama melaporkan untuk Voice of Indonesia dalam Indonesia Memilih. Baik. Rama, satu pertanyaan, apakah di sekitaran stasiun Senen Anda melihat ada fasilitas TPS itu untuk calon penumpang ada atau tidak, Rama? Sepengetahuan yang saya lihat tidak ada ya, bahkan tidak ada TPS yang khusus ditujukan baik bagi kru kereta maupun dari penumpang sendiri. Mungkin terlihat dari lobi stasiun yang tidak nampak terdapat satupun TPS, tapi saya kurang mengetahui kalau ada mungkin TPS yang dikhususkan untuk kru kereta api ya. Namun di sekitar Senen ini saya melihat juga ada beberapa TPS, namun sebenarnya TPS pada umumnya jadi TPS untuk warga sekitar gitu. Baik, terima kasih Rama Syidki, dan itulah tadi pendengar. Dan sekarang kita akan beralih kepada reporter Voice of Indonesia, ada Ahmad Faisal. Baik, oke, Faisal sudah bisa mendengar suara saya? Bisa? Baik, Steve. Iya, baik. Sebelum laporan pertanyaan saya nih paling yang saya penasaran nih, kan di daerah Jagakarsa nih, Srengseng Sawah. Pasti nggak jauh dari situ juga ada Setu Bebakan kan? Itu pasti banyak budaya Betawinya. Di situ ada nggak sih misalkan seperti ondel-ondel yang sebagai dekorasi, atau mungkin ada yang baca pantun dulu nih sebelum masuk ke TPS-nya? Baik, terima kasih Steve dan juga pendengar. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana saat ini
di kawasan utama di tetap DPS 132 juga di 133 yaitu lebih dari 500 orang. Tapi kami rinci yaitu di DPT 132 yaitu sejumlah 276 orang dan di DPT 133 sejumlah 275 orang. Jadi tentunya pendengar, tentunya di kawasan Seprobakan ini merupakan salah satu destinasi utama bagi masyarakat Jakarta dan juga bagi penyangganya seperti Bekasi, Depok dan juga Tangerang. Dan dapat kami laporkan tentunya ada beberapa keunikan yang bisa kami tampilkan di layar kaca. Ada saat ini di depan pintu masuk TPS ada tanda pisang Lampung namanya ini ya, dan juga ada jumlah kelapa tanam di bawah sini. Memang ini dipasang di sini oleh panitia. Dan juga di sebelah kirinya ada juga sejumlah pisang tandan ini, dan juga ditaruh juga beberapa buah kelapa di depan pintu masuk di TPS 132 dan 133. Dan Steve juga mendengar, dapat kami laporan di sini, jumlah masyarakat masih sangat antusias mengikuti jalannya pencoblosan ya, pada hari ini di kawasan Seprobakan. Anda dapat lihat di sini, jumlah masyarakat masih sangat antusias mengikuti jalannya pencoblosan di kawasan Seprobakan. Ini juga adalah satu yang menjadi keunikan di kawasan ini, panitia memasang, atau menaruh ada ondel-ondel di sini, karena memang jadi ikon budaya Betawi di kawasan Seprobakan ini. Dan juga ini di TPS 133 dan juga di TPS 132 juga terpasang ada ondel-ondel, bisa lihat di sini ya, masih dipasang dan masyarakat masih mengikuti jalannya pencoblosan di 2 TPS ini. Setia dan juga pendengar, tentunya beberapa menit yang lalu memang lebih dari boleh saya katakan sekitar 50-an masyarakat yang memadati di 2 TPS ini, memang karena baru berhenti turun hujan, jadi masyarakat seperti sedikit memberikan waktu hujan usai hujan reda. Berdasarkan pantauan kami, sekitar 5 pagi dini hari dan sampai pukul 8 pagi itu masih gerimis di kawasan ini, sehingga masyarakat memang belum semuanya untuk dapat mengikuti jalannya pencoblosan. Baik Faisal, terima kasih banyak atas laporannya. Agak salfok dengan pisang yang ada di depan ya, itu boleh diambil nggak sih oleh peserta pemilu? Ya, sebenarnya ini boleh diambil oleh iya, boleh diambil. Termasuk saya juga boleh diizinkan untuk mengambil, mencicipi pisang yang memang ditaruh di depan pintu masuk TPS ini. Jadi sejumlah masyarakat yang memang melakukan pencoblosan di sini dibolehkan untuk mencicipi, mengambil beberapa pisang yang ditaruh di depan pintu masuk ini. Wow, itu menarik banget ya. Jadi ngiri nih, TPS-nya ada pisangnya ya. Oke, baik Faisal, terima kasih banyak sudah memberikan laporannya. Kita tunggu laporan berikutnya. Baik pendengar, itu tadi laporan rekan Faisal dari Jakarta Selatan, dan pastikan untuk tetap bersama kami untuk update lebih lanjut tentang pemilu. Program khusus pemilu 2024. Indonesia memilih.